Pemirsa, Selasa 13 Januari 2021, tim gabungan pencarian Sriwijaya SJ182 berhasil menemukan salah satu black box yaitu flight data recorder untuk mengungkap penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Simak perbincangan Jawa Post TV bersama pengamat penerbangan Jerry Suyatman tentang cara membaca data recorder black box berikut ini. Untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 dibutuhkan black box dan tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi salah satu dari black box yaitu flight data recorder, dan saya akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Jerry Suyatman. Mas Jerry, FDR-nya sudah ketemu. Nah, ini data apa saja yang bisa dihimpun oleh KNKT dari FDR tersebut? Kalau dari FDR yaitu dia akan merekam paling minim ya adalah sudut kemiringan, arah hidung, sama naik turunnya hidung dari pesawat, lalu juga posisi sirip kendalinya bagaimana saja, yang dimasukkan oleh pilot seperti apa, autopilotnya seperti apa, lagi nyala atau mati, diseleksi ke berapa, sampai juga ke tenaga mesin. Nah, tenaga mesin lagi di setting di berapa, terus sampai temperatur minyak, tekanan minyak, hidrolis, semuanya ada di situ. Sampai kelistrikan juga ada. Oke, Mas, ini kan FDR baru ditemukan di hari keempat. Kemudian ada efek benturan di sana. Ini mempengaruhi tidak sih dari kualitas data? Kemudian juga kan ini hanya merekam 25-30 jam. Kemudian akan terhapus otomatis datanya. Ya, itu yang direkam 25 jam itu kan selagi terbang. Ya, jadi ini kan dia hanya terbang 4 menit. Jadi itu nanti yang dilihat adalah 4 menit terakhir. Sama dilihat nanti di beberapa penerbangan sebelumnya, apakah sudah ada tanda-tanda dari penerbangan sebelumnya. Itu mempengaruhi tidak sih adanya lama terendam selama 4 hari di bawah ini, kemudian juga ada benturan, itu apakah akan mempengaruhi kualitas data yang akan didapatkan? Bisa, tapi mudah-mudahan tidak ya. Dalam arti sudah berapa kali terjadi dan tidak bermasalah. Tapi bukannya berarti dijamin tidak ada masalah, kita belum tahu. Ini makanya proses pembukaannya itu mesti dikeringin selama 2 hari, lalu dibongkarnya pelan-pelan. Nanti kan ya kalau yang tipe baru itu nanti ujung-ujungnya cuman memory card. Nah, untuk mencapai ke memory card itu harus hati-hati, jangan sampai ada statis, listrik statis, itu bisa membuat korslet dan lain-lain. Makanya ini proses ngebongkarnya, ngebukanya agak lama. Oke, jadi bisa dibilang aman lah ya sejauh ini datanya? Mudah-mudahan aman. Biasanya aman, kita berharap tidak ada yang kejanggalan kali ini. Sekarang ini kan cockpit voice recordernya belum diketemukan, masih FDR-nya saja. Ini apakah KNKT bisa membuat kesimpulan sementara dari FDR saja atau CVR-nya juga wajib diketemukan, Mas? CVR pasti akan dicari sampai ketemu, ya, karena itu akan melengkapi. Jadi kalau FDR itu menggambarkan apa yang terjadi. Tapi kenapanya kan nggak tahu. Kenapanya kan itu tergantung dari ini dua kru bicaranya apa. Satu sama lain bicaranya apa. Ini kok begini, yuk kita coba ini, atau yuk kita melakukan ini. Nah, itu konteksnya kita akan dapatkan dari CVR. Tanpa CVR bukan berarti investigasi tidak bisa disimpulkan. Ya. Dan dengan ada CVR pun, itu juga butuh waktu yang cukup lama buat analisanya, biar bisa lengkap dan menyeluruh. Ya. Jadi ini KNKT punya waktu sekitar 12 bulan dari awal kecelakaan sampai mengeluarkan akhirnya. Dan kita harapkan dalam 1 bulan pertama ini CVR-nya bisa ketemu supaya waktu analisanya cukup. Mas, ini CVR kan masih dicari. Dengan semakin lama diketemukan CVR, apakah juga tadi ada kaitannya kualitas akan menurun untuk CVR? Kalau masih dalam waktu dekat, itu seharusnya tidak. Selama data storage module dan pelindungnya itu tidak rusak, itu seharusnya sampai waktu yang cukup lama itu masih aman datanya. Ya, yang kita khawatirkan kalau terjadi ada listrik di air asin, itu kan jadi elektrolit dan itu mengakibatkan korslet di area sekitar. Nah, itu bisa membuat korslet di memory chipnya. Kalau misalnya itunya data protectornya itu rusak, air asin juga bisa masuk, nggak cuma ke kabel tapi ke memory chipnya, itu juga bisa merusak. Jadi makanya lebih cepat lebih baik. Tapi seharusnya modul pelindungnya itu cukup kuat untuk hantaman sekeras apapun. Tapi ya kembali lagi, kita juga belum tahu ini bagaimana ya, bisa-bisa dia melebihi limit desain dari si pelindung datanya tersebut. Kita belum tahu. Mudah-mudahan tidak. Jika misalnya pelindungnya rusak seperti itu, nah itu bisa gimana? Tetap bisa digunakan, harus cara seperti apa yang ditempuh KNKT, Mas? Supaya tetap bisa mendapatkan data tersebut. Kalau misalnya dengan cara biasa tidak bisa diambil, itu nanti dikirim ke pabrik pembuatnya.
Pabrik pembuatnya akan mencari cara bagaimanapun juga supaya data baik sepenuhnya atau paling tidak sebagian itu bisa diambil. Kalau zaman dulu itu masih pakai pita, itu bisa pitanya putus. Nah itu kalau misalnya pitanya udah rusak, itu dikirim ke pabriknya. Mereka assemble ulang lagi datanya untuk supaya bisa didengarkan. Jadi banyak caranya, itu spesialis yang khusus. Kalau itu udah di bidang data elektronik, itu udah bukan bidang penerbangan kalau itu. Oke, Mas, jika kita beralih sedikit ke masalah serpihan badan pesawat ini kan sudah ada beberapa yang berhasil diangkat ke daratan, dan kemudian juga dari Kepala KNKT sudah mengeluarkan analisa awal bahwa ini dugaan sementara bahwa ketika membentur air itu belum meledak dan mesin juga dalam kondisi menyala. Ini apa yang bisa diperhatikan dari serpihan-serpihan yang berhasil ditemukan, Mas? Menurut Ya, dari serpihan. Yang pertama kita lihat adalah ukurannya. Ukuran yang serpihan yang gampang diangkat itu paling besar ukuran berapa? Kita di kejadian ini saya tidak mendapatkan informasi ada puing yang bisa yang gampang diangkat yang lebih besar daripada 2,5 meter. Puing mengapung pun tidak ada yang besar. Ini beda dengan waktu kejadian sebelumnya ya, AirAsia itu ada yang besar bisa diambil. Terus juga dengan Lion Air bagiannya memang kecil-kecil tapi masih lebih besar daripada ini. Jadi ini menggambarkan memang waktu menghantam air sepertinya kecepatannya tinggi. Dan mungkin lebih tinggi daripada waktu yang Lion 10 yang di Karawang. Nah, dari turbinnya itu juga katanya dilihat memang terjadi. Jadi kalau turbinnya masih muter ketika dia kena air, kena menghantam air, dia kan pasti akan terdorong ke belakang. Turbin itu terdiri dari yang bagian muter sama yang tidak muter. Dan pasti akan bentrok dan memakan satu sama lain. Nah, kalau ada tanda-tanda itu bisa disimpulkan kemungkinan besar memang mesinnya masih nyala pada saat menghantam air. Jadi caranya seperti itu. Jadi dari serpihan pun bisa didapat kesimpulan awal. Jadi kembali lagi, banyak yang berkira kalau misalnya tidak ada FDR, tidak ada CVR, kita nggak bisa investigasi. Ya, KNKT bisa. Hanya saja akan jauh lebih lengkap bila ada FDR. Jadi contohnya kita sudah tahu, kira-kira utuh, kira-kira mesin masih nyala. Gitu. Untuk memastikannya memang butuh FDR-nya. Mas Jerry, ini apakah usia pesawat juga akan ikut disorot oleh KNKT dalam investigasinya? Usia sih tidak, gini, pesawat makin tua bukan berarti makin berbahaya. Ya, resiko memang bertambah dengan usia. Tapi resiko itu dilihat maintenance-nya seperti apa, mitigasi dari maintenance seperti apa ya. Selama maintenance dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari pabrik, seharusnya tidak masalah. Ya, seharusnya tidak menjadi resiko. Tapi tentu dari pihak KNKT tidak melihat usianya, melihatnya begini. Ini pesawat usia sudah cukup lama, kita lihat, kita telusuri semua rekaman maintenance-nya yang masih ada. Apakah ada tanda-tanda resiko? Misalnya, ini pesawat punya gejala ada retakan yang sering terjadi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mungkin balik ke zaman dulu, mungkin ada manufacturing defect, atau mungkin ada maintenance yang pernah dilakukan sebelumnya yang kurang tepat, lalu ini kok jadi recurring lagi, jadi terulang-ulang lagi. Jadi mereka melihat dari sisi itu, bukan dari sisi ini karena tua, yuk kita bukan. Semua pesawat akan dilakukan hal yang sama, cuma memang karena pesawatnya tua, tentu data yang harus ditelusuri